kita belajar tentang sesuatu yang gampang, karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa dasar itu penting. Juga karena jemaat kita dari berbagai umur ya, dari remaja sampai orang-orang tua. Hari ini kita belajar yang gampang, tapi ini penting, sederhana sekali. Dan yang dasar itu seperti yang sering saya ngomong, itu penting karena fondasi itu penting. Hari ini kita belajar tentang hal yang paling disukai banyak orang. Kita mau belajar tentang apa itu? Bahagia. Tanpa ditanya pun pasti semua orang setuju bahwa semua ingin bahagia. Kalau ditanya atau Anda tanya diri Anda sendiri, nyebut nama diri saya sendiri misalnya, atau ngomong di depan kaca, coba nanti di rumah praktek ya, tanya, kamu itu bahagia kalau apa sih? Coba tanya ke diri sendiri, aku ini bahagia enggak ya? Oh belum, dikit. Coba tanya ke diri Anda sekarang, nah saya itu bahagia kalau apa? Nah, setelah saya merenung-renung, ternyata bahagia itu secara definisinya secara umum itu gampang. Apa? Tercapainya apa? Keinginan. Apa? Banyak macam-macam. Kayak Pak Jono gini ya, ingin sekolah, itu keinginannya dia. Ada yang keinginannya punya ini, ada yang keinginannya kalau seperti yang mau menikah, ini keinginannya bisa dipercepat aja menikahnya, ke depan aja kalau bisa. Keinginannya macam-macam. Anak yang HP-nya rusak, ingin punya HP baru. Ya. Keinginannya kan macam-macam. Nah, tapi seringkali kalau Anda mungkin bisa merenung di masa lalu Anda, ternyata waktu keinginan-keinginan tercapai itu sudah dapat ya, sudah dapat. Itu bahagianya tidak lama, betul ya? Tanya aja Pak Jono. Dulu ini dapat istrinya, setelah dapat ya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya gini aja ya. Malah ada orang menikah Pak, nyesel. Jadi sebenarnya kalau Anda tahu, bahagia itu kan sebenarnya gampangannya definisi gampang orang macam-macam. Aku bahagia kalau aku jadi Superman ya, kan macam-macam ya. Setelah jadi Superman, pusing, gak bisa tidur. Ada tahu telinganya Superman tahu nggak? Jarak puluhan kilo ada orang teriak minta tolong, dia dengar. Kira-kira bisa istirahat nggak Superman? Saya mau lihat TV, buka Netflix, tolong. Dia terbang, dia ngomong, gedung aku bikin Superman. Ternyata jadi Superman itu nggak enak. Jadi ternyata setelah orang itu dapat keinginannya, bahagianya 1 hari. Kenapa? Selain kata pengkhotbah ngomong usaha seperti menjaring angin, sia-sia. Selain karena orang itu kan kepingin sesuatu, merasa akan bahagia jika keturutan, itu kan karena gini loh sebenarnya. Karena belum pernah merasakan, betul ya? Contoh, Anda kan belum pernah ke Eropa. Coba Anda tanya Bulami sudah sampai Norwegia. Tanya, biasa. Boleh ujak timur. Karena belum pernah merasakan, jadi kayaknya
itu membahagiakan saya. Betul apa betul? Itu apapun, apapun. Keinginan memiliki sesuatu, mendapat sesuatu, mengalami sesuatu, berada di tempat sesuatu. Ternyata bahagianya tidak seperti yang dibayangkan di awal. Selain ternyata rasanya juga gitu-gitu aja, ternyata dia belum lagi bahagia karena apa? Ternyata banyak keinginannya. Contoh, Anda punya 100 keinginan, tak kasih kertas ditulis, saya bahagia jika 1, 2, 3, 4. Tercapailah 30 keinginanmu, masih ada 70, sudah bahagia? Coba pikir aja sendiri, benar enggak ya? Semuanya pendeta gendut. Ya. Saya wajahmu tegang soalnya, jadi saya harus membuli diri saya sendiri supaya ada senyum. Pengkhotbah 1 ayat 8 ngomong gini, saya langsung buka aja. Segala sesuatu menjemukan. Pengkhotbah 1 ayat 8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Jadi sebenarnya, karena sebenarnya rasa puas manusia itu kan tidak pernah ada batasnya, ada batasnya. Makanya bercandanya orang-orang yang gini, bener lah kalau punya motor rajin ke gereja, alasannya nggak ada bemo, ada angkot. Bener lah, dapat motor, begini mobil, begini helikopter. Lama-lama kepingin pesawat UFO, padahal alien nggak datang ke bumi. Jadi karena tidak puas, tidak kenyang melihat, tidak puas mendengar, akhirnya kalau Anda baca di Pengkhotbah 2 ayat 25, mundur ke belakang, maju ke belakangnya, dikatakan gini, karena siapa dapat makan, Pengkhotbah 2 ayat 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar. Iya. Jadi intinya Pengkhotbah itu, dia kan ngomong gini, aku mendapat sesuatu ternyata sia-sia. Kalau Anda baca Pengkhotbah 1 ayat 2 itu, Anda jadi malas gak pengen apa-apa. Kenapa? Karena ternyata kalau semua keinginan itu terpenuhi, tapi tanpa ada Tuhan di dalamnya, Pengkhotbah ngomong apa? Sia-sia. Jadi bahkan begini ya. Bahkan dia ngomong gini. Bahkan aku mengejar hikmat itu kan luar biasa ya. Lebih dari pinter. Dia ngomong gini. Sia-sia. Nah, yang paling lupa boleh bahagia nggak? Boleh. Khotbah hari ini nggak ngomong Anda boleh bahagia. Tapi akan bahaya jika bahagia itu jadi satu-satunya tujuan utama hidupmu. Saya ulang, bahagia boleh. Semua Tuhan kepingin Anda bahagia. Dia kan Bapak yang baik, setuju? Bapak yang baik itu selalu kepingin anaknya bahagia. Tapi Tuhan tidak mau bahagia jadi berharap. Tidak mau bahagia lebih penting dari Bapak sendiri. Kalau bahagia itu lebih penting, ya gini, aku tuh keinginan pertama 2, 3, 4, 5. Nek keturunan ini aku janji Tuhan, aku bahagia. Tapi gara-gara kepingin ngejar bahagia ini, Anda jadikan ini tujuan utamamu. Bahkan lama-lama jadi apa? Berhalamu. Lama-lama jadi apa? Jadi Tuhanmu. Maka engkau tanpa sadar keluar dari kehendak Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada orang untuk ngejar keinginannya berbuat dosa. Ya ini yang nggak boleh.
Bahagia boleh, tapi jangan karena bahagia engkau berseteru dengan orang tuamu, ingin bahagia berseteru dengan anakmu, dengan saudaramu, dengan menantumu, dengan mertuamu, dengan kakekmu, dengan cucumu, dengan teman kantormu, teman kerjamu, tetanggamu, karena engkau kepingin bahagia. Padahal mana ada sih orang musuhnya banyak, orang berseteru, orang tengkar itu bahagia? Tidak ada damai saja. Nah, bahagia boleh, ngejar bahagia boleh, tapi apakah bahagia yang jadi Tuhan atau tetap Tuhan? Tetap Tuhan. Apakah keinginanmu itu sudah jadi segala-galanya? Tandanya apa, Pak? Tandanya gampang. Kalau nggak dapat susah nggak hatimu? Susah. Berarti nggak ada kata-kata ini, lupa yang diomong Mazmur. Bergembiralah karena Tuhan. Tuhan, saya nggak gembira. Kenapa? Belum berturutan juga. Itu tanda-tanda awal hatimu susah karena keinginan nggak tercapai. Tanda-tanda awal, ini saya nggak mengerti, ini ada tanda-tanda awal. Kayak orang flu kan tanda awalnya apa? Bersihin, terus mulai bideng, itu tanda-tanda awal Anda flu. Sama, tanda-tanda awal bahagia itu jadi berhalamu, keinginan itu jadi Tuhanmu saat engkau hatimu susah, waktu nggak kecapai, saat tidak lagi Tuhan yang menggembirakan hati, saat engkau rela berbuat dosa demi mencapainya. Koruptor itu kan kepingin kaya tuh, tapi demi dia kaya, dia korupsi. Ini yang sudah membuat kebahagiaan menggantikan Tuhan. Khotbah 1 ayat 2 kan mengawali dua pasal itu, diawali dengan ngomongin kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, diulangi lagi. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saya baru kali ini baca satu ayat yang mengulang omongan 3 kali. Kesia-siaan belaka, ayat 2 ya, pasal 1, kata pengkhotbah. Dia mau lagi kedua, kesia-siaan belaka. Dia mau lagi segala sesuatu sia-sia. Dia ngomong 3 kali. Sebenarnya bukan semuanya sia-sia dalam arti kata harafiah. Kalau Anda baca di ayat pasal 2 terakhir, Anda ngomong gini, kalau enggak Tuhan yang ngasih kasih karunia, semuanya sia-sia. Itu loh, konteksnya begitu. Bukan, oh ya Pak, mulai sekarang hidup di gua, nggak usah ngapa-ngapain, udah. Terjadi kelelahan batin. Anda yang kalau ngejar, Anda pernah nggak ngejar burung, burungnya lompat terus, atau ngejar ayam? Mungkin nggak pernah ya. Tapi coba aja nanti cari kucing tinggal sekitar rumahmu, kejar. Capek, kalah lincah, kalah banter. Keinginanmu itu seperti itu, lincah sekali. Dikatakan apa? Dibentuk ngomong apa? Uang itu seperti bersayap, dikejar malah nggak dapat. Jadi keinginan apapun itu kalau Anda kejar, dan apalagi kalau Anda punya keinginan banyak, Anda tanpa sadar nanti lelah, capek, batin ya capek, jasmani ya capek. Apalagi kalau keinginannya banyak, apalagi kalau selalu muncul keinginan baru. Hari ini keturunan A, setelah keturunan A kayaknya B enak, karena aku pengen B, C, D, Z, sampai Z, sampai balik lagi A lagi. Ya saudara, apalagi kalau
puncak kelelahan manusia ngejar bahagia itu terjadi, puncaknya ya, saat terjadi benturan, terjadi konflik antara kehendakmu dengan kehendak Tuhan, antara rancanganmu dengan rancangan Tuhan, antara jalan-jalanmu dengan jalannya Tuhan. Dan itu sering terjadi karena jelas sih saya ngomong apa? Sejauh langit dari bumi, demikianlah jalan-jalanku dari jalan. Jadi manusia itu ternyata sering bahagia karena ini kelelahan puncaknya adalah yang dia inginkan bukan yang Tuhan inginkan. Padahal sudah berjanji, aku mengikut Kristus, aku menundukkan keinginanku dengan keinginan Kristus. Di khotbah lalu kan saya sudah singgung itu tentang bagaimana jadi milik Kristus. Bahwa kita itu kalau percaya ditebus berarti sudah jadi milik Kristus. Enggak 10% kayak perpuluhan Anda, 100%. Beda, seringkali kita itu, saya pernah ketemu seorang yang dianiaya selama remaja sampai masa hidupnya. Dia selalu ngomong gini, kok Tuhan tidak membela saya ya? Katanya aku sudah diem, tidak balas, tapi kok katanya pembalasan itu adalah gimana ngomong apa? Tak guyoni gini. Loh, kan haknya Tuhan. Dibalas gak dibalas musuhmu kan ya tidak apa tuh, terserah lu. Loh, itu bukan pembela. Coba renungkan ayatnya. Pembalasan adalah hak. Tuhan ngomong gini enggak? Pasti tak balas musuhmu, ngomong enggak? Jangan salah tangkap. Jadi kalau Anda lihat musuhmu enggak dihabisi Tuhan, ojo marah. Mungkin Tuhan mengampuni musuhmu. Biar aja, itu haknya Tuhan. Jadi kita seringkali kan minta A dikasih B sama Tuhan. Dan kalau sudah begitu orang lelah lama-lama. Karena keinginan-keinginannya nggak tercapai. Karena keinginannya nggak tercapai, akhirnya merasa nggak bahagia. Sebenarnya yang mengendalikan rasa keinginan kita itu cuma rasa cukup. Merasa cukup. Gimana mengatakan gini? Apabila ibadah itu dilakukan dengan rasa cukup, besar faedahnya. Kalau Anda bilang gedung gereja ini kurang tinggi, tidak ada lampu diskonya, Anda merasa nggak cukup, musiknya kurang enak, merasa nggak cukup, tidak ada faedah. Rasa cukup itu ternyata mengendalikan apa? Bahagia. Kalau kita tidak punya rasa cukup, itu bahaya. Itu karena kita itu dikendalikan oleh keinginan kita, bukan kita mengendalikan keinginan kita. Kalau kita tidak punya penyerahan diri itu gini loh. Tuhan saya kepingin A, tapi ternyata Tuhan pengennya B, tidak apa-apa wis. Jadi penyerahan diri itu gini. Percaya Tuhan tahu yang lebih baik. Saya ulang ya. Percaya Tuhan tahu yang lebih baik dari pikiran. Jadi kalau sudah orang menyerahkan dirinya, rancangannya kepada Tuhan, itu dia percaya tanpa tanya kenapa. Jadi dua hal ini mengendalikan keinginan kita. Kalau keinginan kita terkendalikan, niscayalah kau akan lebih gampang bahagia, merasa bahagia. Karena ternyata saat orang punya rasa cukup dan orang itu menyerahkan rencananya pada rencana Tuhan, dia lebih rileks menghadapi hidup. Kenapa? Karena dia punya rasa cukup. Karena dia punya rasa bersyukur.
Orang itu sulit bersyukur kalau dia merasa tidak cukup. Kalau dia merasa tidak cukup akan satu hal, ya dia tidak bisa bersyukur akan satu hal. Kalau dia merasa tidak cukup atas duanya atau semua hal, mustahil memenuhi firman yang berkata, bersyukurlah dalam segala. Segala itu 100% perkara. Jadi kalau Anda ngomong versi bahagia itu adalah tercapai keinginan-keinginanmu, maka engkau akan lelah. Mungkin Anda saudara yang berbahagia, saudara yang sudah capek, kepingin ini, bahkan ada hal penting yang kayaknya rohani, sebenarnya itu tidak rohani. Saya ngomong ya, kita itu seringkali kepingin merubah orang. Biar anak, biar orang tua, biar saudara, teman kerja. Kita itu punya satu kebiasaan buruk, kepingin mengubah orang lain. Bahkan ada orang menikah tujuannya mendapatkan jiwa. Waduh, itu saya tertawa. Penginjilan kok dicampur dengan pernikahan. Tidak apa-apa Pak, nanti kan lama-lama percaya Yesus Pak. Sampai 20 tahun gak ganti-ganti agama, stres. Saya sering ngomong, juga kemarin waktu saya bimbingan pernikahan ngomong sama yang mau nikah. Selembar surat pernikahan tidak pernah bisa mengubah pasangan. Cik hebat nih. Nah gitu Pak Isa kasih print banyak. Pak, kok printan banyak tuh? Karena surat pernikahan itu sakti, bisa mengubah orang. Nggak bisa. Nggak bisa. Surat pernikahan itu cuma kertas, cuma administrasi aja. Itu tidak pernah bisa mengubah karakter orang. Makanya saya kalau bimbingan pranikah atau konseling pernikahan di luar sana, salah, mengubah orang pasangan salah. Kamu hanya perlu lakukan tugasmu, jadi teladan, selesai. Terima sampai mati, sampai maut memisahkan. Masa saya harus merubah pasangan yang suka mie jadi gak suka mie? Capek toh? Wah, kita itu kadang-kadang punya keinginan yang aneh-aneh. Yang paling aneh itu satu itu, ingin merubah orang. Aneh itu. Kenapa aneh? Karena lama-lama aku jadi juru selamat. Saya itu sekarang kalau konflik sama orang santai. Kalau dulu saya gemes-gemes gitu. Ketemu Kak Jiwit gitu ya. Gak nurut gitu ya, dia ngomong gitu ya. Tanya, datang konseling gak nurut. Repot ya. Belum lagi dibantah, belum lagi disalahkan. Salah bapak itu. Loh kenapa aku? Ya. Kalau sekarang saya santai. Gak apa-apa, beda. Pendapat beda itu biasa. Dalam hatiku, yo terima nanti bati, tapi saya tetap hati aja. Nanti kalau kamu suatu saat membuktikan omongan saya benar, itu aja. Dulu saya enggak. Dulu saya sebagai hamba Tuhan yang kepingin orang lain berubah, saya enggak bisa. Tapi ada yang berubah banyak juga. Justru kadang-kadang saya enggak paksa berubah malahan. Begitu saya nyantai, oh ya terserah, kalau beda pendapat enggak apa-apa. Karena aku tugasku hanya pemberita firman. Malah pedih, tak gitu kan nambah takut. Aku tuh sorry ya, Cik, Pak, Kok, Bu, saya bukan juru selamat. Saya tidak bisa menyelamatkan kamu, apalagi mengubah Anda. Jadi tugas saya adalah pemberita. Kita itu pemberita apa? Apa gini? Pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil. Jadikan semua bangsa murid itu apa? Ngajar. Ada nggak kata-kata yang Yesus ngomong gini? Pergilah, jadilah juru selamat ke ujung-ujung bumi ada? Ada. Jadi jangan berubah orang. Sampaikan saja Injil itu. Injil itu sendiri apa? Kekuatan Allah kata. Injil itu adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus ngomong. Lah kalau sudah kekuatan Allah,
Nggak perlu Anda bela. Urusan nanti suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu nyalakan Anda, nanti urusannya sama Injil itu sendiri. Jangan dibela Injil. Nggak usah debat agama di IG. Nggak usah debat masalah perpuluhan, nggak usah. Paling saya itu cuma ingatkan, kemarin ingatkan orang di medsos, salah, harusnya ini. Dibully saya, oh nggak apa-apa kalau beda. Kan semua orang bisa beda. Saya bukan juru selamat. Selesai. Nah, versi Alkitab itu ternyata bahagia itu bukan tercapainya keinginan versimu. Tapi malah kadang-kadang kalau Anda baca di Alkitab, sering kali ya, bahagia itu tidak ada hubungannya sama tercapainya keinginan. Kita buka Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2 kan ngomong gini, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam bagian pencobaan. Ayat 2 turun ayat berikutnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terus lagi, dan biarlah ketekunan itu melalui buah yang matang supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Kalau Anda mau versi bahagia itu tercapainya keinginanmu, Yakobus tidak gitu ngomongnya. Anggaplah satu kebahagiaan jika engkau jatuh dalam pencobaan. Tapi jangan pencobaan konyol ya. Pencobaan karena kesalahanmu sendiri, tapi pencobaan yang menghasilkan iman yang tekun supaya kamu sempurna. Beda kan sama versi dunia atau versi umumnya? Oh bahagia itu Pak, kalau saya dapat A, dapat B, dapat C. Kalau saya alami ini. Enggak. Bahagia saat engkau sempurna dan utuh. Tidak ada hubungannya sama keinginan. Kita baca lagi Matius. Kenapa kok iman itu penting, sempurna dan utuh? Karena Efesus 2 ngomong gini, iman itu yang menyelamatkan. Nah kita buka, sebelum kita masuk ke tadi Matius, kita buka Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Kita banyak baca dikit ya, supaya literasi kita lengkap. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Loh, tadi penting kan iman. Makanya Yakobus ngomong anggaplah satu kebahagiaan. Ya apa itu Pak? Iya. Karena tujuannya pencobaan ini, ujian iman ini membuat imanmu tekun, imanmu sempurna dan utuh. Kenapa? Tuhan tahu iman itu yang menyelamatkan. Jadi coba versi lain, bagian versi Alkitab. Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang apa saudara? Mendapat ya? Lemah lembut karena mereka akan lupa. Kok bisa Pak? Lemah lembut bisa bahagia Pak? Bisa. Kalau versi Anda kan selama ini kan gampangnya kayak gini. Kalau aku dapat ngalami sesuatu, baru aku bahagia. Itu keinginan. Dan Anda, dikatakan tadi saya ngomong apa? Tidak pernah puas. Apalagi kalau sudah kebentur keinginanmu beda sama keinginan Tuhan, tambah stres. Nah, Matius ngomong gini, ini yang ngomong Yesus loh. Yesus itu Tuhan, sungguhan Tuhan, juru selamatmu. Ngomong gini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lupa, jadi lemah lembut itu bahagia Pak? Iya cobaan. Kenapa? Lemah lembut itu gila. Terjemahan aslinya ngomong gini, baik hati. Coba Anda setuju nggak ya? Orang lemah lembut gini, baik hati, rendah hati. Karena lemah lembut selalu gandeng sama rendah hati, selalu. Maka Yesus ngomong gini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati, baik, manis,
Pernah lihat orang lemah lembut? Shalom, iya. Salam iya, mana abang wah ketemu kemarin, ya apa kering? Sama yang gini, oh ya salam, gimana kabarnya? Manis dong? Pembawaan dirinya baik. Sekarang saya tanya, Anda semua ini, siapa yang nggak senang sama orang lemah lembut? Gak apa-apa sih, gak susah, gak ada kan? Semua seneng kan? Nah, kalau semua seneng sama orang lemah lembut, ada pada ini nih lemah lembut nih. Semua seneng sama lemah lembut ini. Main ke rumahmu, diterima nggak? Terima, api Pak. Pembawaannya baik Pak, rendah hati Pak. Kalau dia diterima dimanapun, apakah dia tidak memiliki bumi? Diterima bumi, diterima semua orang, disayang semua orang. Bahagia enggak orang ini? Bahagia. Jadi bahagia dari si Alkitab itu beda. Cuma karena lemah lembut aja bahagia. Kenapa? Di mana-mana disenangi, di mana-mana ditraktir bakso, di mana-mana dia diterima. Nggak punya musuh. Karena apa? Kalau Anda tadi versi bagiannya apa? Punya mobil Pak. Punya mobil diseret becak, misu-misu ngamuk-ngamuk. Punya mobil dipinjem saudaranya. Aku ada perlu ke Malang urgent ini, bisa pinjem? Enggak boleh. Oh jahat kan, gaya langsung ngomong saya gegeran. Gara-gara punya ternyata punya mobil gak bahagia ya. Ya, makanya hari ini kita bicara yang mendasar, tapi penting. Jadi jangan jadi bahagia itu. Satu lagi, versi bahagia Alkitab, jangan banyak-banyak nanti pingsan. Matius 5, mundur maju ke bawah, ini kan ucapan bahagia, ayat 10. Satu orang bacakan, ya, saya atur nafas dulu. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Sembarang. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau Anda tak suruh pilih, hari ini tak kasih HP baru, keluaran terbaru. Ini cuma ande-ande loh ya, jangan nagih saya. HP terbaru, keluaran terbaru, merek terbagus. Yang gambar apel keluar itu loh, apel dicopot tuh, gitu loh. Apel bekas. Sama Anda tak suruh pilih, kamu mempunyai kerajaan surga, pilih mana? Kerajaan surga. Surga itu apa? Jalannya Anda beli HP cuma Tuhan, tak tunggu Siti ya, Siti ya Tuhan, cukup ya di HP. Jalannya mas. Coba Anda bayangkan ini, berbahagia orang yang menderita. Sama nggak dengan versi bahagiamu? Makanya saya bilang dari awal, bahaya jika bahagia itu sudah jadi Tuhan segala-galanya. Kenapa? Anda nggak kecapai keinginan susah. Pak, saya ini sudah baik loh Pak. Saya ini sudah berusaha rendah hati loh Pak, ngalah Pak. Tapi masih saya disalahkan Pak. Nggak apa-apa. Karena firman Tuhan jelas. Berbahagialah engkau yang menderita karena kebenaran. Kalau engkau sudah benar, engkau sudah lakukan bagianmu, engkau gak dihargai, Tuhan bilang, tidak apa, engkau bahagia karena engkau mempunyai kerajaan surga. Jika hari ini hatimu terbuka, jiwamu akan melompat ke kiri karena engkau mempunyai kerajaan surga. Ditambah lagi apa? Jika engkau menderita dianiaya karena aku, Tuhan,
Yesus kan ngajari, aku harus gini, harus gini. Tak laku tambah aku susah Tuhan, aku dihina orang, gak dihargai, disalahkan lagi. Yesus mau minta apa? Kamu, kalau Anda baca lagi, ayat terakhir Pak, baca lagi terakhir, supaya mantap ini. Ayat terakhir, ayat 12. Ayat 12. Bersuka itu dan gembira karena upahmu apa? Besar. Kecil atau besar? Besar. Baca baik-baik. Besar. Siapa yang masih pikir bahagia kalau keinginanku tercapai? Jangan. Bahagialah dengan bahagia yang kekal. Tidak sebentar dapat, oh saya juga ingin bapak hitam ini dapat. Ya ternyata ya biasa. Memang gitu. Karena setan selalu menarik kok. Makanya teman-teman ngomong gini, karena ada orang kepingin kaya. Ayo kita baca 1 Timotius 6 ayat 9 9-10 ya. 1 Timotius. Ini contoh aja. Banyak keinginan dunia ini. Saya ambil contoh yang paling sering orang punya, ingin kaya ya kan? Bukan boleh kaya loh ya. Awas, tidak boleh kaya, tapi jangan sampai karena kaya. Ini ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, 1 Timotius 6 ayat 9, terjatuh. Kaya boleh, tapi jangan membuat engkau jatuh. Ini yang Tuhan tidak mau. Makanya Yesus ngomong gini, buat apa kau dapat seluruh dunia ini jika jiwamu binasa lah. Kaya tapi binasa. Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Wakil ya, pencobaan 1, 2, jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Hampa itu enggak apa. Oh, pengen bapak ini, oh dapat, gini aja, hampa, enggak apa-apa nih hampa dok. Tapi yang belakangnya itu yang mengeri dan mencelakakan. Tiwas gara-gara ini aku tukaran sama saudaraku. Yang menenggelamkan manusia, ngeri kan? Keruntuhan. Dan ini contoh versi bahagia yang salah, kepingin kaya. Pengen kaya boleh. Tapi Tuhan gini, biarlah engkau jadi saluran berkah. Kalau engkau ingin kaya, tapi engkau jatuh, Tuhan tidak mau. Tuhan maunya gini, engkau kaya plus selamat di surga, itu loh Tuhan mau. Ayat 10. Karena turun lagi ayatnya, karena akar. Saya pernah ngobrol sama orang, kok bisa Pak? Selingkuh itu kok bisa akarnya uang, cinta kan uang? Iya. Tapi saya nggak ada waktu bahas itu, percayalah iya. WA saya tak jelaskan. Kok bisa Pak? Selingkuh itu akarnya uang? Iya. Nggak percaya. Selingkuh pakai apa? Mau udah selingkuhan nggak mau berikan apa-apa. Akar kejahatan adalah cinta akan uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari ini yang tadi saya ngomong. Jangan sampai keinginanmu membuat engkau keluar dari Tuhan dan menyiksa. Ini tuh orang paling BO, menyiksa diri. Ada nggak orang suka menyiksa diri? Tapi tanpa sadar ini ceritanya, dengan berbagai-bagai duka. Saudara, saya kasih tahu ya, kita itu kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, betul ya? Siapa yang mau serupa dengan monyet? Ada kan? Mau ya silakan, ikuti aja Pak Darwin ya. Pak Darwin itu punya satu teori bahwa kita dulu tuh monyet ya, silakan. Kalau saya tidak mau, saya murni Adam dan Adam itu ganteng dan Hawa cantik. Itu nenek moyang saya. Kalau Anda punya nenek moyang monyet, silakan. Saya tidak ikut-ikut ya. Kalau Anda
ikuti Darwin, berarti firman Tuhan salah kalau Yesus ngomong gini. Tuhan mati buat siapa? Monyet. Itu jelas salah dari Darwin itu. Salah fatal. Karena Tuhan hanya turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kalau ada monyet, berarti Anda tidak selamat. Ya. Jadi, kalau Tuhan ingin menyelamatkan kita, maka Tuhan itu kepingin jangan sampai, karena kita ini kan gini, diciptakan segambar serupa itu kan gini. Tuhan punya kehendak enggak? Punya kan? Kalau kita serupa, kita juga punya kehendak enggak? Sama. Kalau Tuhan marah, kita bisa marah enggak? Sama. Kalau Tuhan sabar, kita punya sifat sabar enggak? Punya. Cuma bedanya ada yang sabarnya sedikit, ada yang sabarnya banyak. Ya kalau saya yang banyak. Jadi kita itu sama dengan Tuhan, punya kehendak. Tapi masalahnya jangan sampai kehendakmu itu membuat engkau tadi apa? Terjatuh, membuat engkau binasa. Karena itu orang dikatakan apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan memelihara engkau. Artinya apa? Keinginanmu boleh, punya rencana boleh, tapi engkau harus berani seperti Yesus ngomong di Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Nah, Tuhan maunya gitu. Karena Tuhan tahu ini semua gara-gara Adam. Kok bisa Pak? Gini, waktu manusia belum makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia kehendaknya jahat tak? Jahat. Karena dia makan buah pengetahuan, dia ngerti yang jahat, ngerti yang baik. Disitulah manusia bisa jatuh dalam. Dulu nggak punya, nggak ada. Biar orang punya HP itu ada kepingin, nggak ada. Karena dia hatinya bersih, nggak punya pengetahuan yang baik dan jahat. Gara-gara makan buah pengetahuan itu, dia jadi bisa terseret dalam pencobaan, terjatuh, dikatakan binasa, dan menyiksa diri dalam berbagai duka. Saudara, jangan sampai kita karena ingin sesuatu kita jadi jahat. Apalagi kalau Anda kepingin kaya, tidak apa kaya, tapi jangan sampai terjatuh ya. Jangan sampai Anda berdosa. Jangan sampai gara-gara kaya engkau tidak pernah di rumah. Ada itu orang kerja pagi sampai malam, lembur. Makanya dulu Pak Isa kan milih resign karena kerja tidak pernah di rumah. Bu Mela pasti komplain stres, ditinggal aja kerjaannya, gajinya besar. Kenapa? Karena dia tahu kaya bukan segalanya. Karena jangan karena memburu uang engkau jadi dosa. Tengkar sama keluargamu, rebutan warisan, itu kan karena semua ingin kaya. Jadi saudara, kalau kita tadi sudah baca versi bahagia, kitab itu malah tidak ada hubungannya sama keinginan. Menderita karena belum menderita kok bahagia. Iya, karena engkau mempunyai kerajaan surga. Karena upahmu tidak kecil. Saya kasih tahu ya. Tak kasih tahu upah besar versinya Tuhan. 1 miliar bagi Anda besar nggak? Bagi Tuhan. Tuhan cuma hari-hari kuping gini rontok 1 M. Besar ikus. Jalannya emas kok. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong upahmu besar, kira-kira dahsyat. Ini ya, Pak ulangi. 1 miliar bagimu besar, bagi Tuhan. Ini aja sudah. 1 miliar. Tapi kalau Tuhan yang begitu besar ngomong gini, upahmu besar. Wah, Tuhan. Saya kalau ngomong gini, merinding. Dahsyat upahmu. Jadi bahagiamu harus kekal.
Anda hidup cuma 80-90 tahun, tapi 1000 tahun bahkan kekal. Upahmu besar. Jadi jangan ngejar bahagia versimu. Jangan ngejar keinginanmu sampai engkau jadi dosa. Jangan jadi keinginanmu jadi Tuhan. Sebab bahagia itu bukan tujuan utama orang Kristen. Teman-teman ngomong kejarlah Tuhan, kejarlah kasih, kejarlah keadilan, kejarlah damai sejahtera, kejarlah karunia bernubuat. Itu yang disuruh kejar, bukan bahagia. Bahagia itu otomatis kalau engkau hidup di dalam Tuhan. Kerajaan Allah itu gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua termasuk bahagia enggak? Termasuk. Jadi hari ini kita belajar jangan mengejar bahagia versi kita. Karena kalau kita mengejar bahagia versi kita lupa alasan utamamu. Saya tanya sih, kenapa Anda jadi Kristen? Karena di dalam Kristus ada jaminan itu yang penting. Tapi fokus Anda bukan lagi keselamatan, tapi keliru. Kadang-kadang ada hal-hal kecil aja Anda bohong. Hal-hal sepele. Tapi kalau aku ngomong dimarahin nanti Pak sama bosku, dimarahin. Tapi hanya hal-hal itu Anda bohong. Orang bukan lagi fokusnya keselamatan, tapi bahagia duniawi. Sehingga karena fokusnya sudah berubah, dia lupa disuruh langsung terus apa? Kerjakan keselamatanmu dengan nyantai. Enggak, dengan apa Pak Jono? Takut dan gentar. Takut apa? Takut namamu dihapus dari kitab kehidupan. Makanya waktu Yesus dilapori murid-muridnya, Yudas toh, ayo kamu pergi kota-kota, suruh musir setan, suruh nginjil lah, ya. Balik kesaksian, benar Tuhan, karena namamu setan takut. Jawaban Yesus beda. Oh iya, harusnya kan gini, oh iya, wah namaku hebat ya. Enggak, Yesus tidak ngomong gitu. Dia ngomong gini, bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kitab kehidupan, dalam kerajaan surga. Jadi hari ini jika engkau sudah tidak bahagia, tanya, apa sih buat kamu tidak bahagia? Ada yang tidak keturutan? Jangan. Bahagia karena kamu terdaftar, karena engkau mempunyai kerajaan surga, karena upahmu besar. Ayo berubah, ayo kembali, ayo tobat. Bukan tobat dulu nyuri enggak. Ayo tobat pikiran, cara mikirmu, cara engkau menghadapi dunia. Kalau engkau susah karena memberitakan kebenaran, tidak usah susah, karena upahmu besar di surga. Ukuran umum manusia itu bukan ukuran Tuhan. Dulu fokus utamamu keselamatan waktu engkau lahir baru, waktu engkau awal-awal mengiring Tuhan. Sekarang kok fokus utamamu bahagia. Apalagi orang kalau sudah punya standar ya, itu harus gini. Kalau tidak gini, tidak bagus. Stres sendiri. Dulu saya pernah khotbah tentang bagaimana punya standar. Karena standar hidupmu itu menyusahkan hatimu. Kalau nggak percaya. Kemarin saya itu masak ya, bikin masak sayur. Dilihatlah sama saudara saya yang jauh. Salah, cara motong sayurnya harus begini. Motong sayur aja ada standarnya. Kalau saya potong-potong ngawur pokoknya makan.
Kalau saya ngikuti standar itu, stres nggak saya? Jelek ya, tampilannya nggak bagus saya. Ini contoh bahwa standar itu ternyata menyusahkan hatimu sendiri. Serius, nggak percaya? Saya pernah ketemu klien saya, anak buah klien saya, ngajari orang nyapu, terus OB-nya suruh sapu, nggak bersih gini loh cara nyapunya gini. Terus aku yang nyapu, akhirnya apa? Aku yang nyapu, kok nyapu, sampai enggak? Anak buahnya juga enggak pinter-pinter, karena apa? Diambil alih, karena punya standar yang tinggi. Hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang engkau tuh nggak bahagia karena standarmu tinggi, karena engkau nggak rela menurunkan standarmu. Engkau maunya harus gini, harus gitu, harus gini, anak harus gini, anak harus pinter, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Begitu enggak, Pak enggak boleh, kita standar boleh, tapi jangan sampai membuat engkau susah. Ini dan Tuhan enggak mau. Kaya boleh, enggak boleh terjatuh, enggak boleh korupsi. Kepingin ini boleh, tapi jangan sampai itu jadi utama. Gara-gara itu engkau jadi susah, engkau jadi dosa, engkau jadi marah, engkau jadi kehilangan sukacita. Nah, saudara, Tuhan itu bukan tidak ingin umatnya bahagia, namun jangan karena mengejar bahagia yang semu-semu itu tadi, yang cuma sementara, kita terhilang. Ingatlah, kekristenan itu selalu bicara milih apa? Jalan. Ada dua jalan. Lagu sekolah minggu ya. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, tenang dah, sempit dah. Ujung. Sekarang ini saya rakol terus kok. Artinya apa? Kesenangan-kesenanganmu itu seperti jalan yang lebar, tapi jiwamu mati. Boleh punya keinginan, tapi jangan sampai jiwamu mati. Mari kita bangkit berdiri. Kita selalu diperhadapkan mengutamakan kebahagiaan kita atau menuruti keinginan-keinginan kita, atau memilih menyenangkan hati Bapa di surga. Mari jadikan Tuhan yang terutama, lebih dari rasa bahagiamu. Kalau bahagia cuma jadi yang utama, engkau tidak mungkin berbagi saat kau sendiri susah. Kalau bahagia jadi yang utama, janda Sarfat tidak berbagi. Seorang janda yang miskin itu tidak akan ngasih 2 keping terakhir. Kalau bahagia jadi yang utama, Yesus tidak mati di kayu salib. Kalau bahagia yang jadi yang utama, maka engkau tidak bisa tampar kiri kanan kasih kiri kiri, tidak bisa. Karena fokusmu bahagia, bukan firman Tuhan, bukan keselamatan. Hari ini kita kembali hati kita fokus pada keselamatan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan dengan santai. Bahagia yang sejati saat namamu dicatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih, mari kita tundukkan kepala Bapa, ucap syukur atas firman hari ini. Ampuni kami yang hari-hari ini kami diseret dengan kebahagiaan semu. Kami pikir keinginan kami jika terpenuhi itu membuat kami bahagia, tapi seringkali itu mengecewakan kami. Bahkan kadang-kadang membuat kami jatuh dalam dosa. Kadang-kadang keinginan kami membuat kami kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Bahkan kadang-kadang lebih parahnya lagi kami menyalahkan Tuhan. Ini kenapa Tuhan kok begini saya? Saya kepinginnya begini Tuhan, tapi kenapa terjadi begitu? Tanpa sadar Tuhan kami ini
Fokus kami bukan lagi keselamatan. Kami lupa kekristenan itu bicara hidup mengikut Kristus, tapi kami mengikut hati kami. Kami lupa kekristenan itu bicara menyenangkan hati Bapa, tapi kami fokusnya menyenangkan hati kami sendiri. Ampuni kami, kiranya darah Yesus yang menyembuhkan dan mengampuni dosa-dosa kami. Dan saya percaya saat dosa itu diampuni, maka kesembuhan-kesembuhan juga ikut terjadi. Ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami mengalami kesembuhan ekonomi, kesembuhan jasmani, kesembuhan fisik, kesembuhan apapun yang kami butuhkan, bahkan kesembuhan keluarga kami, hubungan pernikahan kami. Ampuni Tuhan kami. Kami percaya saat ini Roh Kudus Engkau mengikat firman ini ke hati setiap orang yang ada di ruangan ini tanpa terkecuali, supaya firman ini bertumbuh bahkan berbuah manis sehingga hati Bapa disenangkan. Mulai hari ini kami mengambil komitmen selama itu menyenangkan hati Bapa. Kadang-kadang dagingku tidak suka, tidak apa-apa, karena hidupku adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Ajar kami untuk fokus ke keselamatan, fokus melakukan firman-Mu, bukan melakukan kehendak kami sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kiranya darah Yesus yang memeteraikan firman ini dengan kuasanya yang ajaib, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya.